Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Tadi saya nanya, ini viral apa enggak viral? Oke, saya ngomong ini. Nanti kalian lihat, kalau saya dibully lawan. Loh, masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI? Terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Kecuali tidak langsung, kemungkinan inilah rakyat langsung loh. 2 kali kita pengusungnya. Nah, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya nggak jelas. Bayangkan dan Republik Indonesia. Anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Itu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI. Saudara, semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke perdana, ke bagian pegawai negeri sipil. PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Terlepas apakah yang diomongkan Bambang Tri, terlepas apa yang ditulis dan diomongkan oleh Bambang Tri itu benar atau salah, terlepas dari itu, yang penting, yang jelas memang bukti nyata, bukti apa adanya bahwa rezim ini rezim pembohong. Bambang Tri itu bener apa salah sih? Nggak penting. Terlepas dari itu, rezim ini bohong, itu intinya. Rezim ini pembohong. Presidennya pembohong, pejabatnya pembohong, menterinya pembohong, polisinya pembohong, Komnas HAM-nya pembohong. Ya, semua pembohong. KPU-nya pembohong, Bawaslu-nya pembohong. Apa oknumnya, terserah kalian mengartikan apa. Apakah akan begini? Di abad akan datang akan begini? Rusaknya republik kita. Sekarang kamu bayangkan, kalau keluargamu, anak-anakmu, anak-anak mereka dibuat seperti itu, kalau tidak ada rasa sakit hati, bohong, manusia sama saja. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama. Terlepas Bambang Tri jujur atau bohong, yang penting, yang jelas kebohongannya atau kejujurannya, ya, kelebihannya atau kekurangannya Bambang Tri, dia tidak pernah merugikan kalian wahai rakyat Indonesia. Dia tidak pernah membohongi kalian wahai rakyat Indonesia. Dia tidak pernah menyengsarakan hidup kalian wahai rakyat Indonesia. Nah, tapi kalau rezim ini, penguasa ini, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa sandiwara, tiada hari tanpa kemunafikan, tiada hari tanpa kelicikan, tiada hari tanpa menyengsarakan rakyatnya, tiada hari tanpa menyusahkan rakyatnya. Pasti itu. Mengerikan. Ini yang akan terjadi jika PKI menang di 30S. Demokrasi.id. Peristiwa G30S PKI adalah sejarah terkelam di Indonesia. Sebanyak 6 jenderal dan seorang perwira TNI dibunuh PKI. Sebaliknya, ada jutaan anggota PKI yang tumpas di tangan TNI dan ormas rakyat. PKI akhirnya kalah. Yang menang adalah TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu menandai runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno.
Soeharto muncul dan jadi pahlawan dalam peristiwa itu dan ia menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Nah, bagaimana jika yang menang bukan TNI? Bagaimana jika PKI yang menang? Akun YouTube Tukang Clipping punya analisa menarik. Jika PKI yang menang, maka akan lebih banyak lagi pembantaian. Amerika Serikat menyatakan ada 500.000 hingga 1 juta warga yang dibantai. Analisa Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD yang menghancurkan PKI di Tanah Jawa, korban mencapai 3 juta orang. Tapi itu belum seberapa dengan korban pembantaian komunis di masa Uni Soviet dulu, mencapai puluhan juta. Belum lagi di wilayah komunis lainnya seperti Kamboja. Hal itu sesuai analisa sejarawan Anhar Gonggong yang tidak percaya ucapan PKI bahwa mereka akan berjuang lewat parlemen atau sarana demokrasi. Dikutip dari akun YouTube Pinter Politik TV, PKI di masa Aidit punya ciri yang berbeda dengan PKI di masa Muso maupun Semaun. PKI di masa Aidit adalah PKI yang pragmatis. Dia sendiri mendukung Soekarno. Di sisi lain, PKI Aidit sangat dekat dengan Tiongkok. Nah, jika PKI yang menang dalam G30 SPKI, maka sangat mungkin Indonesia akan jadi negara komunis mirip Tiongkok, yang pragmatis dan cenderung progresif dengan aspek kemajuan ekonomi dari kapitalis. Hanya saja PKI-nya Aidit akan beroleh banyak tentangan. Pertama dari kubu Islam, lalu dari kubu militer. Ini akan menjadikan perang sipil berdarah-darah di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepatnya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Kejadian tersebut melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berambisi menggulingkan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi komunis. G30 SPKI dipimpin oleh ketuanya saat itu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Awal mula gerakan tersebut hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke lubang buaya. Namun ada beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi itu. Jenderal-jenderal yang dibunuh PKI diantaranya adalah Jenderal Karel Satsuitubun dan Jenderal Ahmad. Sisa dari jenderal dan perwira tinggi tidak dibunuh, tapi akhirnya meninggal secara perlahan karena luka dari penyiksaan selama di lubang buaya. Dari situ mereka rebut satu persatu, saudara. 18 September, saudara, mereka rebut Madiun. Mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo, saudara. Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata. Ada militer jadi PKI, saudara. Ada angkatan darat jadi PKI. Ada angkatan laut jadi PKI. Ada angkatan udara jadi PKI. Ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata. Mereka nggak mau berhenti. Dengan senjata mereka, saudara, mereka rebut sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Ya Allah, biadab tidak? Biadab tidak?